Ya teman-teman, kita bertemu lagi. Salam pintar. Kali ini kita akan masuk ke dalam 5 rumus sakti ya. Saya sebutnya rumus sakti Neobaba SEO ya. Kita juga sudah membahasnya di uh, pertemuan sebelumnya. Nah, kita hanya mengingatkan lagi bahwa kita sekarang akan membahas tentang keyword analysis ya. Jadi Anda harus tahu kata kunci yang tepat untuk website Anda ya. Kita akan mulai. Jadi inilah step pertama dalam 5 langkah SEO ya. Keyword analysis, dan kita melihat jadi pada saat Anda mencari suatu keyword ya, misalkan kursus internet marketing ya. Contoh kursus internet marketing. Nah, kemudian kita lihat di situ apakah Anda melihat 10 kompetitor yang ada di situ ya. Tujuannya seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai keyword Anda itu sangat susah, kemudian Anda memaksakan untuk menggunakan keyword tersebut ya. Kecuali Anda menggunakan SEM atau Google AdWords untuk yang berbayar. Tetapi kalau untuk SEO, Anda harus melihat dulu kemampuan diri Anda ya. Kemampuan tergantung budget juga ya. Nah, apakah SERP? Ya, SERP itu adalah singkatan dari Search Engine Results Page atau halaman hasil dari mesin pencari. Jadi kalau Anda mengetik kursus internet marketing, kemudian akan keluar 10 website pertama. Nah, itu adalah SERP ya. Nah, apakah SERP dipenuhi oleh banyak iklan? Nah, kalau misalkan halaman hasil dari halaman pencari dipenuhi oleh banyak iklan, berarti apa? Nih kata kuncinya benar-benar seksi. Kata kuncinya benar-benar banyak dipakai orang. Kata kuncinya benar-benar laku. Nah, sekarang Anda harus pertimbangkan ya. Harus lihat dulu website-website kompetitor Anda. Tanpa melihat website kompetitor Anda akan sangat gegabah sekali untuk melakukan SEO ya. Nah, kedua, apakah SERP itu ada menampilkan domain gratisan seperti Blogspot atau WordPress? Nah, ini biasanya domain-domain gratisan ini bisa muncul di halaman pertama secara tidak sengaja, mungkin karena kata kuncinya tidak terlalu populer ya. Nah, ini adalah pengamatan dari saya sendiri tentang seberapa masuk akalnya kita memilih kata kunci tersebut. Nah, kemudian apakah konten web kompetitor sering diperbaharui? Jadi kalau misalkan nih, pada saat saya mengetik kursus internet marketing, saya akan melihat membuka satu persatu website tersebut. Website pertama, website kedua, website ketiga, saya akan melihat tanggalnya. Misalkan, wah, website kedua ini 1 menit sekali diupdate, saya bisa nggak? Nah, itu ya. Oh, website yang kedua ini cuma seminggu sekali diupdate, oh, ini saya bisa ya. Jadi Anda jangan sampai upayanya lebih kecil dari website kompetitor Anda. Kalau upaya Anda lebih kecil dari website kompetitor Anda, maka percuma juga Anda melakukan SEO. Jadi kalau Anda tetap kekeh nih mau dengan kata kunci kursus internet marketing, Anda harus berupaya atau berusaha lebih daripada website kompetitor Anda. Lihat 10-10-nya ya. Perhatikan apakah sering diperbaharui karena konten sangat penting. Kemudian, apakah page rank web kompetitor sangat tinggi? Nah, ini Anda bisa ukur di cek pagerank.net ya. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, contohnya ini ya, ini salah satu studi kasus dari murid saya ya. Di sini ada salah satu, bandingkan ya, ini website atas adalah website, misalkan website A ya. Website B yang di bawah adalah website dari yang website murid ya. Nah, saya bilang kepada orang tersebut, coba bandingkan website kompetitor Anda dengan website Anda. Apa uniknya? Misalkan sama-sama menjual rental mobil. Apa uniknya? Apa uniknya website Anda dibanding dengan website kompetitor? Harus ada keunikan. Karena kenapa? Anda tidak mungkin membeli produk hanya dengan melihat, oh, karena website tersebut di halaman pertama, maka saya beli. Tentu tidak, bukan ya. Jadi pasti Anda harus cek dulu website pertama, harganya berapa, fasilitasnya apa. Website kedua, harganya berapa, fasilitasnya apa. Berikutnya juga 3, 4, dan seterusnya. Jadi
Anda akan dibandingkan dengan website kompetitor Anda. Oleh karena itu, saya coba membandingkan website kompetitor di atas, ya, website murid di bawah. Nah, sama-sama harganya sama, ya, mereknya sama, tetapi mungkin yang harus ditonjolkan adalah gratis supir plus BBM. Ya. Di website kompetitor ada nggak? Ada, tetapi mungkin sangat kecil, ya. Jadi supaya terkesan unik, ya, terkesan tidak sama, coba tonjolkanlah fasilitas tersebut, gratis supir plus BBM. Karena gini, kadang-kadang persepsi orang, oh kalau dibesarin bener, kalau kecil, wah itu ada apa-apanya, ya. Jadi kita bermain di persepsi orang, ya. Jadi tolong tambahkan gratis supir plus BBM agak dibesarin sedikit, kalau bisa didesain lebih eye catching, sehingga oh ini beneran. Nah, jadi itu cara mengakali, ya. Dan banyak cara lain, itu hanya studi kasus saja, ya. Nah, jelas? Oke, jadi mulai sekarang coba bandingkan website Anda dengan website kompetitor, ya. Dan coba bandingkan satu persatu. Di mana kelemahan Anda, di mana kelebihan Anda, ya. Jadi percuma Anda punya pengunjung banyak, tapi website Anda tidak ada yang beli, website Anda tidak ada yang baca, karena Anda lupa melihat kompetitor Anda. Oke? Lakukan itu. Kemudian, sekarang kita akan masuk ke dalam risk keyword yang sebenarnya. Anda bisa menggunakan Google Keyword Planner, ya. Nah, alamatnya di mana Google Keyword Planner? Nah, silakan lihat di slide, ya. Coba ketik Google Keyword Planner di mesin pencari Google, ya. Coba klik. Nah, kemudian akan muncul di halaman 1 biasanya alamat Google Keyword Planner itu. Dan kemudian Anda klik halaman tersebut. Nah, teman-teman, untuk menggunakan Google Keyword Planner ini, teman-teman harus punya akun Google, ya, atau punya akun Gmail. Jadi Anda harus login dulu ke Gmail untuk menggunakan tool ini. Tool ini gratis, tetapi Anda harus punya akun Google, ya. Jadi silakan login terlebih dahulu di akun Google Anda, di Gmail Anda. Silakan login, kemudian langsung cari Google Keyword Planner. Nah, pada saat Anda sudah menemukan alamat Google Keyword Planner, biasanya Anda diminta login kembali, ya. Nah, pada saat Anda mengetik nama user, kemudian password Gmail Anda akan dituntun ke dalam suatu halaman website seperti slide ini, ya. Kita melihat, ini sudah masuk nih di halaman Google Keyword Planner, ya. Teman-teman bisa melihat. Jadi, tampilan ini bisa saja berubah, teman-teman. Karena kenapa? Google merubah tampilannya kadang-kadang tidak memberitahu kita. Dia bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kadang-kadang teman-teman harus menyesuaikan, ya. Nah, mudah-mudahan pada saat teman-teman menonton video ini belum ada yang berubah dari Google. Tapi kalau misalkan ada yang berubah, tolong disesuaikan, ya. Nah, pertama kita harus mengklik dulu yang di Find New Keyword. Nah, di bawahnya itu ada Search for New Keyword, ya. Nah, Search for New Keyword, kita klik. Nanti teman-teman harus mengisi target kata kunci yang teman-teman ingin cari. Misalkan contoh lagi kursus internet marketing, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada targeting, ya. Di sebelah kanan itu ada targeting, ya. Di kotak merah kanan bawah itu ada targeting. Targeting itu silakan setel. Target audience Anda dari mana? Ya, dari Indonesia. Ya, ini kasusnya dari Indonesia. Nah, bisa juga dari kota-kota, misalkan Jakarta, Bekasi, ya, per kota bisa. Kemudian yang kedua adalah pilihan kedua adalah di bawahnya bahasa yang digunakan di website Anda bahasa apa? Ya, kalau bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesia. Jadi setel dulu, ya. Jadi pertama kata kuncinya apa? Kemudian setel audiensnya atau pengunjungnya dari mana, kemudian bahasa yang digunakan apa. Cuma itu aja yang perlu Anda lakukan dalam menggunakan Google Keyword Planner ini. Kalau sudah di-setel semua, silakan get new, tekan tombol di bawahnya, get ideas, ya namanya. Kalau pakai bahasa Inggris, get ideas. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia atau terlihat tampilan bahasa Indonesia di tampilan browser Anda, silakan disesuaikan dengan bahasanya. Nah,
Sekarang kita klik ke halaman selanjutnya. Sekarang Anda akan memasuki halaman berikutnya dari Google Keyword Planner. Dan Anda harus mengklik di situ ada namanya Keyword Ideas ya. Di situ ada tab ya. Coba cari Keyword Ideas. Anda klik tab tersebut ya, sehingga yang tampil adalah kata kunci yang benar yang disediakan Google untuk Anda ya. Pertama, di sini contohnya di slide adalah toko bunga ya. Tadi contohnya adalah kursus internet marketing. Nah, di sini di slide ini contohkan toko bunga. Anda lihat kata kunci di atasnya itu ya. Kata kunci di atas itu ada tulisan toko bunga. Nah, terus kemudian pada saat Anda mengklik Keyword Ideas, di situ ada saran lain dari Google. Kadang-kadang Anda bingung. Saya ingin kata kunci toko bunga, tepat nggak ya? Nah, kemudian Google mengeluarkan tuh data-data statistiknya semua. Selain toko bunga, ada loh kata-kata kunci yang populer yang lainnya. Silakan Anda pilih. Nah, yang di kotak merah di bawah itu adalah kata-kata kunci variasi yang disediakan kepada Anda dari Google. Anda bisa pakai atau Anda tidak usah pakai juga. Tidak ada masalah, itu tergantung Anda. Google hanya menyarankan, Google memberikan datanya semuanya untuk Anda. Ya, oke. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, teman-teman akan melihat keyword toko bunga. Perhatikan ya, ada 3 kotak merah di slide. Ya. Di situ ada angka 3.600 average monthly searches, artinya 3.600 pencarian per bulan. Nah, ini apa? Orang yang mengetik toko bunga, orang yang mengetik kata kunci toko bunga di mesin pencari Google, itu ada 3.600 pencarian per bulan. Banyak kan? Itu adalah target pasar Anda. Ya. Nah, 3.600 pencarian per bulan ini bukan orang, tetapi adalah pencarian per bulan. Itu artinya Anda mungkin bisa mengetik toko bunga sebanyak 10 kali, 20 kali dalam sebulan. Jadi Anda harus konversi lagi. Contoh misalkan, sepertinya kalau saya mengetik kata kunci toko bunga bisa 5 kali atau 10 kali. Ambillah 10 kali sebulan rata-rata ya. Nah, sekarang kalau kita mau konversi ke orang, berarti 3.600 dibagi 10, berapa? 360 orang. Nah, 360 orang ini adalah pasar Anda. Yang tiap bulan ada 360 orang yang mencari toko bunga. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, ke kotak berikutnya adalah medium. Kompetitor medium. Artinya apa? Yang iklan-iklan di sana, ya, yang iklan di Google Keyword, Google pencarian tersebut, tidak begitu banyak. Ya. Anda tadi sebelumnya sudah melihat, wah, yang iklan di atas banyak, yang iklan di samping banyak. Ya. Tetapi kompetitor ini medium, artinya kalau Anda coba ketik toko bunga di mesin pencari, coba lihat iklan-iklannya banyak nggak? Ya, di situ dikatakan adalah medium, berarti ada tapi tidak banyak. Jadi Anda bisa mengiklan. Kemudian kotak selanjutnya adalah di situ tertulis 4.378 IDR atau rupiah. Nah, ini apa? Apakah sebulan saya hanya mengeluarkan 4.000 aja? Ternyata tidak, ya. 4.000 itu adalah per klik, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, Anda membayar ke Google, ini disebut SEM ya, Search Engine Marketing. Anda membayar ke Google AdWords sebanyak misalkan 100.000, ya, 100.000. Nah, kemudian dengan 4.000 ini, berapa sih klik yang Anda dapatkan sebulan atau yang Anda dapat ya, per kliknya? Jangan 100.000 deh. Kalau misalkan contoh bidnya 10.000 ya per klik. Jadi Anda punya budget sekitar 100.000. Jadi berapa tuh? Berapa klik yang Anda dapatkan? Kalau misalkan bidnya 10.000 ya, tapi budget Anda 100.000. Berapa klik? 10 klik yang Anda dapatkan. Bisa habis dalam berapa lama? Tergantung, ya. Mungkin bisa sehari habis, ya. Mungkin bisa 2 hari habis, ya. Atau 3 hari, tergantung orang yang mengklik website Anda. Jadi kalau misalkan ada yang takut bilang begini, kalau misalkan 10.000 per klik,
waduh saya bisa bangkrut nih, saya tidak tahu budget saya bisa habis, nanti tiba-tiba bayar Google bisa 10 juta, 100 juta. Nah, di sini jangan khawatir. Yang tadi, Anda bisa budgetkan iklan Anda. Mau 100.000 boleh, mau 200.000 boleh, ya. Jadi kalau misalkan setelah 200.000 budget Anda habis, maka iklan Anda di Google AdWords akan tidak ditampilkan oleh Google. Jadi jangan khawatir, ya. Anda iklan bisa tergantung budget Anda. Sudah jelas ya tentang per klik ini ya. Jadi ini adalah cara instan untuk supaya Anda di halaman 1 dengan membayar Google. Nah, kita lihat di bawahnya lagi ya, sama variasi keyword. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat jenis-jenis keyword apa sih yang teman-teman harus pilih. Nah, saya akan membagi dalam 4. Ini juga saya dapat dari situs website lain ya. Pertama adalah informational keyword ya. Jadi keyword-keyword misalkan kan kadang-kadang kita mencari kata kunci bisa jadi bertanya atau seperti misalkan informasi keyword itu seperti cuaca di Jakarta. Nah, di sini benar-benar pengunjung yang mencari informasi itu bukan untuk mencari profit, kadang-kadang mencari informasi. Kalau website Anda bertujuan untuk menyediakan informasi seperti itu, nah keyword ini cocok ya. Atau yang kedua adalah questioning keyword, keyword yang bertanya. Misalkan kadang-kadang kan kita kan pasti bertanya kepada Google ya. Contoh, bagaimana menurunkan berat badan. Nah, itu kan keyword tapi berupa pertanyaan. Ini juga bisa menjadi keyword Anda atau bisa menjadi judul artikel Anda ya. Bisa jadi judul artikel. Nah, kemudian ketiga adalah review keyword. Misalkan, wah, promosi nih Samsung Note 5 gitu kan. Jadi ini juga bisa pengunjung mencari testimoni sebelum membeli produk ya. Nah, Anda bisa menyediakan informasi tersebut. Ya. Yang terakhir adalah lead keyword seperti harga Samsung Note berapa gitu ya. Nah, jadi bukan promosi, hanya contoh. Nah, jadi kemudian ini lead keyword ini lebih detail lagi. Ya. Nah, ini contoh-contoh jenis keyword yang Anda bisa pakai. Ya. Jelas? Oke, jadi nggak hanya pernyataan saja keyword di situ ya, tapi informasi, pertanyaan, review, atau leads. Jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat tren dunia. Ya, silakan, ini hanya tool ya. Silakan Anda gunakan. Di situ alamatnya ada, google.com, trends, atau trends24.in ya. Saya akan tidak perlu demokan, teman-teman lihat sendiri. Untuk melihat tren apa sih yang orang cari di dunia ini, atau di Jakarta, atau di Indonesia, itu bisa ada risetnya. Silakan dicari untuk sebagai ide kalau misalkan Anda ingin menyediakan informasi-informasi yang up to date ya. Nah, teman-teman juga gini, kan saya kan ada pertanyaan nih. Kan saya kan website produk misalkan jual baju atau tadi makanan bayi. Emang harus punya artikel? Kan cuma produk doang. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa? Kadang-kadang kita harus membuat artikel edukasi supaya website kita dikunjungi. Karena kalau misalkan website Anda berisi hanya produk aja, tidak ada hal-hal edukasi yang ada di dalamnya, pengunjung juga tidak akan berkunjung ke website Anda. Ya. Jadi kadang-kadang artikel Anda akan mengundang pengunjung, ya. Kemudian pengunjung akan melihat produk-produk Anda. Misalkan Anda ingin membuat artikel tentang bagaimana makanan bayi yang sehat. Nah, kemudian Anda juga bisa tuh langsung merekomendasikan produk makanan bayi di website Anda. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan juga kalau misalkan Anda produk tapi tidak bisa membuat artikel. Jadi Anda bisa membuat blog di website Anda ya, selain produk, supaya pengunjung ramai datang ke tempat Anda. Kira-kira seperti itu. Jelas? Oke, jadi pertanyaannya semoga bisa bermanfaat. Oleh karena itu adalah keyword atau kata kunci adalah sayap impian Anda, ya. Jadi impian Anda harus jelas, harus fokus, dan sering dibicarakan. Ya, jadi kata kunci Anda harus tidak mengawang-awang dengan cara tadi. Saya ulangi. 1, apakah kata kunci Anda banyak kompetitor? Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda sanggup mengalahkan atau berupaya lebih keras dari kompetitor Anda dengan mengupdate artikel, ya, dengan berpromosi atau apapun, ya. Kalau tidak kuat, silakan cari kata kunci yang lain dengan menggunakan apa tadi alatnya?
Google Keyword Planner. Cari variasi-variasi kata kunci yang Anda temukan, ya. Nah, baru kemudian kita akan nanti masuk ke langkah selanjutnya. Ya, terima kasih.